Ini kita harus pisahkan ya, di daerah yang sudah develop, terbangun baik seperti Jawa, jangan dibandingkan dengan daerah di bandara di pulau-pulau lain yang mana infrastrukturnya belum sebaik di Jawa. Di Jawa ini sudah banyak infrastruktur alternatif untuk transportasi. Apalagi nanti di Jawa ini juga akan dibangun tol lintas Jawa bagian selatan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga untuk pergerakan penduduk di Jawa, di Pulau Jawa ini banyak pilihannya, apakah terbang atau naik bus atau naik kereta atau bawa mobil sendiri, ini banyak pilihannya. Nah, untuk di luar Jawa saya kira ini masih dibutuhkan. Catatannya adalah merancang bandara itu untuk dikembangkan selama 50 tahun mendatang. Bukan hari ini membangun bandara sebesar-besarnya, kemudian semewah-mewahnya, tapi setelah itu ternyata kapasitasnya berlebih sehingga menjadi beban operasional dan tidak sesuai dengan realita biaya-biaya perawatan maupun operasi. Untuk di Jawa ini saya melihat contoh tadilah seperti Kertajati. Kertajati itu tidak terkoordinir membangun bandaranya dengan jalan aksesnya ini jalan sendiri-sendiri. Nah, seperti juga kita melihat yang baru beberapa bulan yang lalu dioperasikan Bandara Ngloram dan bandara di Ngloram itu daerah Cepu dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga yang mana sebetulnya ini adalah bandara lama yang kemudian dihidupkan kembali, di-upgrade ya untuk melayani penerbangan sipil. Nah, ini yang saya pertanyakan. Catchment area-nya itu mana? Apakah sudah dipelajari warga di sekitar bandara-bandara itu pola pergerakannya seperti apa? Kalau mereka perlu menggunakan transportasi udara, rutenya kemana? Berapa banyak orangnya? Frekuensinya berapa lama? Berapa kali dalam sebulan? Ini semuanya akan mempengaruhi rute, karena mau diatur rute model apapun, kalau ternyata penumpangnya tidak cukup, ya maskapai penerbangan tidak akan melayani rute-rute tersebut. Nah, membangun bandara ini juga bisa berdasarkan kebutuhan saat ini dan diproyeksikan ke depan, atau juga disesuaikan dengan rencana pembangunan untuk wilayah tersebut. Misalnya pemerintah sekarang mempersiapkan IKN. Jelas kalau sekarang dibangun bandara di IKN itu penumpangnya tidak akan banyak. Tapi ketika nanti pembangunan IKN ini berjalan dan sudah mulai pindah ke sana, ini akan ada kebutuhan tersebut. Tentunya pembangunannya juga harus disesuaikan. Tidak harus sekaligus misalnya landasannya yang 3.000 meter ya. Cukup bahkan landasan kalau awal-awal ini tidak perlu sampai 1.500, tidak harus ATR. Untuk 1.000 meter persegi saja untuk 1.000 meter saja untuk CN 235 sudah cukup. Sehingga dengan demikian pembangunan ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan juga biayanya tidak sekaligus besar. Demikian, Mbak. Baik, yang terbaru kita dengar ini adalah di Pondok Cabe yang hanya bertahan 2 minggu. Ini kalau analisa Anda, apakah memang karena harganya terlalu mahal kalau dibandingkan dengan transportasi lainnya atau ada aspek lain juga yang mendukung operasional dari bandara ini tidak berjalan baik? Ya, Pondok Cabe ini kan sudah lama dipertimbangkan untuk melayani penerbangan komersial, tapi tidak terwujud ya. Untuk mengaktifkan Pondok Cabe itu tidak murah karena gedung terminalnya harus diperbaiki, kemudian sarana dan prasarana misalnya jaringan komputer, kemudian ground service equipment dan sebagainya ini harus dilengkapi. Nah, apakah pemerintah ketika akan mengaktifkan Pondok Cabe ini sudah mempelajari atau belum secara komprehensif bahwa nanti Pondok Cabe ini akan melayani rute kemana saja? Kenapa hanya ke Bandara Jenderal Sudirman dan Ngloram? Nah, ini yang harus dijelaskan kepada pemerintah. Dan apakah Bandara Ngloram dan Jenderal Sudirman ini sudah kelihatan kebutuhannya bahwa akan banyak penumpang yang membutuhkan rute tersebut. Jangan lupa dari
Dari Purbalingga ke Jakarta itu banyak alternatifnya. Nah, kalau penerbangannya itu juga ini seperti telur dan ayam ya. Penerbangannya banyak dulu baru jalan atau jalan dulu nanti secara bertahap penerbangannya ditambah. Tapi kalau penerbangan itu hanya 2 hari sekali, 3 hari sekali atau seminggu sekali, ini tidak menarik karena orang terbang ini kan ada kebutuhan yang mendesak. Tidak bisa kebutuhan hari ini saya harus ke Jakarta misalnya, tapi karena tidak ada penerbangan, ya saya menunggu nanti sampai ada jadwal penerbangan. Ini sama sekali tidak menarik. Ketika ada kebutuhan dan tidak ada jadwal terbang, penumpang akan mencari moda transportasi lainnya. Inilah yang terjadi